Hasil pemenang dari Anime Awards 2022 akhirnya udah keluar. Enggak sih, udah 2 minggu yang lalu sih, gue telat. Mari kita cek. Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Ya oke. Ya memang ini gue telat. Sebenarnya hasil dari awards ini sudah keluar sekitar 2 minggu lalu gitu ya. Dan gue juga kayak lupa aja gitu ya untuk ngecek. Dan buat yang nggak tahu, gue sempat melakukan sedikit video live gitu ya kan, dimana gue memilih dari setiap kategorinya mana yang menurut gue mana pilihan gue lah gitu dengan teman-teman semua yang ikut dan hadir di live video itu ya kan, ya, dimana gue ngecekin di Anime Awards dari yang Crunchyroll ya kan, buat yang nggak tahu. Tapi di sini gue bakal ngecek aja pemenangnya cepat saja ya kan, karena ini udah telat juga, bodo amat. Tapi ya let's go, mari kita cek. Sebelum lanjut pastinya boleh sekalian oke. Boleh sekalian komen, like video ini juga kalau kalian suka, subscribe ya kan, subscribe dulu. Itu yang paling penting. Komen juga pendapat kalian, terserah mengenai Anime Awards ini. Tapi ya, let's go. Di sini kita ada Best Voice Actor Performance dari Rusia. Ada Rusia, kita skip aja semuanya ya. Rusia, Jerman, Portugis, French, Castilian. Damn. Kita skip aja. Kita ada Best Voice Actor Performance. Untuk sebelumnya, kalau ini gue agak lupa ya teman-teman. Gue agak lupa pilihan gue apa aja, tapi gue bakal seingat gue aja. Tapi kalau nggak salah gue milihnya Eren Yeager, dan pemenangnya adalah Eren Yeager. Maksudnya Yuki Kaji. Voice actor kan Yuki Kaji, menurut gue itu deserve sih. Like his voice, cara dia menyuarain Eren itu yeah, it's hot. Sisanya sih nggak begitu jauh sih sebenarnya sih. Eren Yeager itu damn. Oke, let's go next. Best film ya kan, untuk best film kalau nggak salah gue memilih Demon Slayer, tapi banyak dari kalian yang memilih Evangelion. Tapi mari kita lihat, pemenangnya adalah Demon Slayer. I'm sorry guys, but the winner is Kimetsu no Yaiba the movie Mugen Train. Walaupun gue respect sih, maksudnya mungkin karena gak banyak yang nonton Evangelion kali ya dibandingkan Demon Slayer ya maksudnya gitu. Jadi kayaknya gue ngeliatnya begitu sih, karena Evangelion dari yang gue dengar, dari yang ngikutin Evangelion, dari yang nonton gitu ya, nonton filmnya bilang like this is the best film gitu. Apalagi Evangelion yang 3.0 itu yang bisa nonton tuh buat mereka yang ngikutin Evangelion gitu kan. Ya sesuai pilihan gue sih, let's go. Untuk kategori selanjutnya kita ada Best Comedy. Gue lupa gue milih apa. Mari kita lihat aja. Pemenangnya adalah Komi Can Communicate, Komi-san. Alright, yay. Coba gue lihat kategori nominasinya ya. Gue lupa soalnya ada Miss Nagatoro ya, Komi-san. Kobayashi banyak yang milih juga ya kan. Otaksi, oh iya sih. Ya. Ini mungkin karena pilihannya ya, tapi ya Komi-san sih yang paling lucu ya. Gue juga setuju sih. Kalau Miss Kobayashi buat yang nonton kayaknya banyak yang milih juga. Tapi ya Komi-san Communicate, let's go. Yes. Untuk kategori selanjutnya adalah Best Fantasy. Tidak diragukan lagi, Mushoku Tensei. Gue nggak tahu lagi. Gue nggak tahu lagi udah. Anime Slime ya kan, walaupun gue belum lanjutin season 2, tapi dari yang gue dengar banyak yang suka, banyak yang bilang itu bagus. But come on man, it's Mushoku Tensei. Mari kita lihat kategorinya ya kan. Look at, maksudnya kategorinya itu kuat-kuat tuh. Dan gue sempat bilang pilihan gue tuh antara Mushoku Tensei atau To Your Eternity. Ya, Mushoku Tensei atau To Your Eternity ya kan. Ada yang bilang Ranking of Kings juga bagus. Gue belum selesai karena sekarang masih ongoing juga. But it's Mushoku Tensei man, what the fuck? Like gue nggak nonton anime isekai. Maksudnya gue udah nggak nonton, gue udah nggak suka, udah bosen. Sama-sama aja menurut gue. Tapi gue nonton Mushoku Tensei dan gue suka. Nah, and I think it's a good anime. Despite kita lupain itu anime isekai itu bukan, it's a good anime, right? What the hell, yang menang Slime. Oke, respect to Anime Slime. Yes, gotta give respect. Mari kita lanjut. Untuk kategori selanjutnya kita ada Best Action. Gak tahu sih, gue lupa sih. Best Action kalau nggak salah Jujutsu Kaisen. Gue milih Jujutsu Kaisen. Mari kita lihat, gue lupa. Pemenangnya adalah Jujutsu Kaisen Core 2. Yes, let's go. Yes. Ya kan? Yes, ini benar. Ya kan? Attack on Titan menurut gue bukan di actionnya, ya kan? Kalau kita lihat di nominasinya, Vivi juga nggak di actionnya gitu yang menjual, ya kan? Nggak hanya actionnya bagus juga, tapi nggak hanya di actionnya. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer juga oke sih. Demon Slayer juga oke sih. Cuman Jujutsu Kaisen lebih banyak aja pertarungannya ya nggak sih? Dibanding yang Mugen Train Arc, I think. I don't know. Ya dua-duanya oke, nggak tau lah, kita skip aja. Oke, kita next aja. Selanjutnya adalah Best Drama, salah satu kategori paling tricky dan paling membingungkan. Gue lupa, gue milih Otaksi kalau nggak salah.
Mari kita cek pemenangnya adalah To Your Eternity. Alright, ya. You know what? Bisa, ya kan? Kita lihat nominasinya ada 86. Maksudnya 86 ya kan, Kaki Shoujo, To Your Eternity, Fruit Basket. Banyak yang kemarin banyak yang milih Fruit Basket. Menurut gue yang paling kuat Otaxi dan To Your Eternity, dan yang menang To Your Eternity nggak apa-apa, walaupun gue mungkin lebih milih Otaxi. Walaupun drama agak sulit untuk dinilai. Gue paham sih To Your Eternity, karena mungkin To Your Eternity dramanya lebih itu ya, lebih sedih, lebih meaningful, lebih menyentuh hati dan sebagainya. Jadi ya. Oke, mari kita lanjut. Nominasi itu adalah Best Romance. Horimiya sih seharusnya ya, karena Horimiya yang paling romance. Jadi mari kita langsung aja lihat Best Romance. Pemenangnya adalah Best Romance. The winner is Horimiya. Ya, ini soalnya ya paling romance ya Horimiya gitu, ya kan. Tapi kalau kita lihat dari kategorinya, gue sukanya itu banyak yang suka Fruit Basket ya kan, gue tahu, tapi gue belum nonton. Gue sukanya Komi-san dan Beastars, apalagi Beastars. Menurut gue dari pilihan ini semua Beastars paling bagus, tapi sayangnya like the romance is not the main thing, you know. Jadi ya Horimiya ya. Oke, Best Romance, I agree. Soalnya itu adalah Best Fight Scene. Sayangnya tidak ada anime atau anime/manga favorit gua, yaitu Baki. Ya, Baki sayangnya tidak ada di nominasi. Gue kesel, tapi kalau suruh milih gua semua fight scene di Baki. Enggak sih. Jujutsu Kaisen, gue milih Jujutsu Kaisen ya. Yang mana aja lah. Best Fight Scene Jujutsu Kaisen. Mari kita lihat Best Fight Scene winner is mana? Oh ini, Yuji Itadori and Aoi Todo versus Hanami. Sesuai pilihan gue juga. Yes. Di sini mengejutkannya ada Boruto ya. Mari dia muncul. Let's go Boruto. Oke. Ya, Vivi ini yang ini seru. Miss Kobayashi ini juga seru tau dilihat ditontonnya. Tapi Jujutsu Kaisen sih lebih memang action gitu menurut gue ya. Jadi you know what? I'm happy. Gue ini sejauh ini surprisingly setuju sih, kecuali yang isekai ya. Tapi sejauh ini nggak ada yang aneh. Best Antagonis, seperti yang kita tahu ya kan, di pilihannya itu ada Eren Yeager. Dan tidak hanya itu, Eren Yeager juga ternyata masuk ke dua kategori, yaitu protagonis dan antagonis. What the hell? Eren Yeager protagonis dan antagonis dalam sebuah cerita. Like, how's that work? Anyway. Bukan gua nganggap Eren Yeager protagonis, tapi Eren Yeager memang protagonis, ya kan? Memang protagonis, tapi somehow mereka nganggap dia antagonisnya. Dan masalahnya kalau dari pilihannya, gue inget nih soalnya dari pilihannya yang paling oke ya Eren Yeager gitu. Jadi gue milihnya Eren Yeager. Tapi mari kita lihat yang menang siapa. The best antagonist, the winner is Eren Yeager. Pilihannya nggak ada yang oke gitu. Kalau kita bandingin Eren Yeager, like apa nih Yano dari Otaxi? Apa coba, ini gua nggak nonton, sorry. Tapi Kisaki kayak jarang ya gitu kan. Ekidona juga ya jahat nggak sih dia, kayak you know ya oke. Tomura emang jahat, tapi atau villain, bukan jahat, sorry, antagonis, right? Ya tapi walaupun dia villain juga sih, tapi maksudnya Boku no Hero season gua mungkin gue selalu nge-hate Boku no Hero yang sekarang, kayak season 5, season 4 tuh udah buruk banget, jelek banget, sorry, bodo amat. Anyway, gue nggak bisa milih dia karena Boku no Hero jadi lagi nurun banget. Tapi Eren Yeager sih akhirnya yang menang ya, guys. Dan setelah gue nonton Attack on Titan, buat yang belum nonton reaction gue, silahkan nonton episode 1 sampai episode 17 sampai 22 atau episode 1 sampai 5. Oh, you know what? I don't know. Cek reaction gue buat yang belum nonton. Tapi disitu gue bilang sepertinya Eren Yeager memang antagonisnya. Banyak yang perlu kita belajar ya dalam penulisan sebuah cerita, teman-teman ya. Protagonis, antagonis, like I don't know anymore. Best protagonis Eren Yeager. Walaupun kalau ada Beastars sih gue bisa milih Legoshi sih. Gue suka banget sama Legoshi. Tapi mari kita cek best protagonis. The winner is Odokawa. Wow. Woo. Damn, karena pilihannya oke semua, kecuali Itadori dan mungkin Ai Otto juga biasa aja. Boji gue belum selesai ya kan. Joe gue suka, tapi dia nggak begitu bersinar atau tampil ya di yang season ini. Jadi Eren Yeager antara yang lagi Odokawa. Seharusnya gue sih milih Eren Yeager ya sebagai the real, like Eren Yeager is a protagonis. Kalau kita anggap dia memang dia protagonisnya, bodo amat. Seharusnya dia sih, karena dia keren banget sih menurut gue. Tapi Odokawa ya, gue tetap milih Eren Yeager sih. Tapi Odokawa gue nggak komplain karena dia juga karakter yang oke, ya kan. Ke nominasi selanjutnya, kategori selanjutnya maksudnya, ya kan, the best character design. Gua milih, gue lupa teman-teman karakter design, tapi mari kita cek aja. The best character design is Jujutsu Kaisen. What the hell? Baru nih, akhirnya gue nggak setuju.
What? Oke, mari kita lihat. Ini dia Jujutsu Kaisen, Ranking of Kings, Vivi, One Direct Priority, Skate, dan Otaksi. Gue lupa sih kalau gue milihnya antara Ranking of Kings dan Otaksi. Tapi jelas banget gue nggak milih Jujutsu Kaisen. Like, what the hell? Ini siapa yang milih Jujutsu Kaisen? Iya, Oke, gue akui karakter Jujutsu Kaisen terlihat keren-keren, ya kan, terlihat keren-keren. Tapi secara desain, they look the same. Mereka literally pakai kostum yang sama, ya kan. Dan juga style artnya kan ya anime biasa. Tapi kalau kita lihat Otaksi dan Ranking of Kings itu kan lebih unik gitu loh. Desainnya lebih ke shape-nya, kan lebih bentuk karakternya gitu kan. Mungkin kayaknya kalau nggak salah gue milih Ranking of Kings sih, lebih beda-beda gitu loh, lebih unik lah. Oke, you know what? Ini baru gue nggak setuju. Tapi mari kita lanjut aja ke kategori selanjutnya. Kita adalah Best Director. Gue antara Attack on Titan atau Otaksi. Mari kita cek. The Best Director winner is Baku Konishita, the director of Otaksi. I agree. You know, gue setuju. Walaupun pilihan-pilihannya juga kuat-kuat kecuali Jujutsu Kaisen. Walaupun Jujutsu Kaisen oke juga sih secara fight sini, tapi pilihannya oke di sini. Yang mana adalah Otaksi. Well deserved, ceritanya oke banget, ngebangun ceritanya, misterinya, terus juga banyak karakternya itu kan, kisah-kisahnya yang kemana-mana, tapi ternyata mereka nyambung ceritanya terus, dan twist endingnya juga. Buat yang belum nonton Otaksi silahkan nonton. Buat yang belum nonton gue bahas Otaksi review gue juga boleh, silahkan nonton. Tapi ya, mari kita mari kita cek kategori selanjutnya. Best score gue nggak begitu, gue lupa. Demon Slayer, oke, nggak apa-apa. Gue juga nggak begitu tahu. Mungkin kalau disuruh milih, gue milih Otaksi atau Megalobox. Gue suka sih kayaknya, gue nggak tahu. Oke, langsung aja Best Girl teman-teman. Best Girl and Best Boy, ini mungkin kategori paling bergengsi, paling panas. Apa coba? Oke. Best Girl gue milih Komi-san sih. Walaupun gue kaget gak ada Mushoku Tensei, itu gue inget gak ada Roxy. Anyway, Best Girl the winner is Nobara. Komi-san. Ya, Komi-san the best girl. In my eyes, in my heart, she's the best girl. Nobara tuh kayak Sakura tanpa kekurangannya gitu. Tapi bukan berarti bagus gitu kan, ya. Mungkin ada yang suka, no offense, tapi maksud gue maksud gue gini, Nobara is not the best girl in Jujutsu Kaisen buat gue, gitu aja sih. Jadi ya simple itu. Harusnya Komi-san, ini gue nggak setuju. Jadi udah lumayan mulai nggak setuju nih gue. Best boy Gojo atau Legoshi kalau ada Beastars. Mari kita lihat. The best boy winner is Boji. Pilihannya juga gak ada Gojo ya, gue lupa. Oh, pilihan gue si Draken ya. Draken soalnya kayak, you know, dia cool aja sih. Dia gak gimana orangnya, gak ngeselin gitu kan. Tapi Boji ya, you know what? Sure, bisa juga. Ya kan, dia ya berjuang. Let's go Boji. Best ending sequence, mari kita lihat. Best ending sequence kalau nggak salah gue milih Beastars ya, atau Attack, enggak. Beastars. Tapi ternyata pemenangnya adalah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc. Gue aja lupa lagunya gimana teman-teman. Menurut kalian bagaimana? Gue sih tetap Yoasobi ya, karena gue dengerin selain nonton animenya gitu gue. Selain gue kalau what the fuck, soalnya gue dengerin juga walaupun lagi nggak nonton animenya. Nah itu dia, ya nggak sih? Ya gitu. Selain itu adalah best opening, lagi-lagi antara Beastars atau Otaksi. Teyuni. Otaksi gue suka. Best opening sequence mana adalah Attack on Titan. Come on man, nih orang-orang kenapa sih? Ya mungkin taste ya. Mungkin taste sih. Attack on Titan orang mungkin lebih bisa suka gitu, karena memang openingnya tuh cocok banget sih untuk serialnya gitu ya. Gue bisa ngeliat itu gitu dari musiknya segala macam, itu feel-nya segala macam itu cocok banget untuk show-nya gitu. Mungkin Yoasobi dan yang Otaksi lebih taste, mungkin gue nggak tahu lah. Tapi gue milih antara Beastars atau Otaksi. Selanjutnya adalah Best Animation teman-teman. The Best Animation, Mushoku Tensei oke, Jujutsu Kaisen oke, Demon Slayer, Vivi, Fluorite Song. Let's check, I don't know. The Best Animation, Demon Slayer oke. Harusnya ini yang seri berarti ya, yang seri ya sih. Ya Ufotable gue nggak bisa komplain sih. They just killing it. Ya, mereka benar-benar gila sih Ufotable ngegarap Demon Slayer gitu ya. Ya kan, jadi Demon Slayer ya, itu juga satu-satunya alasan gue nonton Demon Slayer kan, karena animasinya. Anime of the Year. Setelah setahun kita lewati tahun 2021 ini, banyak anime yang tayang pada tahun itu, tapi hanya ada satu
di antara semua ini yang layak menjadi anime of the year. Tapi sayangnya pemenang yang layak itu tidak ada, oke? Mushoku Tensei harusnya menang, tapi sayangnya nggak ada. Like, what the fuck? Anyway, anime of the year is Attack on Titan Final Season Part 1. Itu kayaknya yang milih pun juga karena nggak ada pilihan lain sih menurut gua. Karena kayak no. Walaupun kayaknya gue milih Otaksi sih. Ya harusnya Otaksi sih. This is like bullshit man. Ya teman-teman, itu dia pemenang-pemenang dari Anime Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Crunchyroll seperti biasa ya kan. Gue penasaran aja, gue belum ngecek walaupun telat, tapi ya sekalian lah bikin video gitu kan. Dan walaupun di awal-awal di kategori yang bawah tuh banyak yang gue setuju, nggak ada masalah, tapi kategori yang atas seperti Anime of the Year-nya, you know, Best Girl, Best Character Design, ya kan, gue kurang setuju. Tapi overall sih lebih accepted dibanding Anime Awards yang tahun lalu. Buat yang belum nonton bisa cek ya kan video anime dimana gue ngecek pemenang dari Anime Awards 2020, nggak tahu pokoknya yang tahun lalu, bisa cek ya kan. Tapi ya itu dia teman-teman, untuk video kali ini gue hanya ngecek aja pemenangnya. Terima kasih buat yang udah nonton, sorry telat, tapi ya sorry banget gue belum bisa bikin video banyak-banyak, tapi kedepannya gue usahain ya teman-teman. Gue mulai sibuk nih. Tapi ya terima kasih banget buat yang udah nonton, terima kasih yang sudah subscribe itu dia sekalian ya kan. Buat yang baru nih, here, ini ya di sini, it's right here. Ya sekalian juga like video ini, kalau yang suka komen pendapat kalian bagaimana, bebas kok komen ya kan, berikan saja pendapat kalian, be respectful as well of course, right? Share juga video ini ke teman-teman kalian. Tapi ya terima kasih udah nonton, see you in the next video and keep improving what you like. Bye.